Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan mengharapkan izin, ridho, bimbingan dan perlindungan dari Allah SWT, pada pagi hari ini saya akan belajar membacakan ayat suci Al-Quran. Dan pada pertemuan atau Jumat yang kemarin, saya sedikit menjelaskan terkait dengan kesalahan malaikat. Nah, insya Allah pada pagi hari ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan kesalahan bangsa jin. Karena banyak sekali ayatnya terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah, ada juga di dalam Quran surat Al-A'raf, disebutkan juga di dalam Quran surat Al-Hijr, kemudian disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra, disebutkan di dalam Quran surat Al-Kahfi, kemudian di dalam surat Toha surat 20, dan yang paling ujung disebutkan di dalam Quran surat Shad. Saya akan pilih ini di dalam Quran surat Shad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian Allah berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Kemudian Allah berfirman, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Sayang sekali Pak makhluk tersebut, dia itu dari bangsa jin, kemudian dipelihara di alam malaikat. Saking taatnya dengan beribadah kepada Allah menjadi ajajil. Karena hanya tidak melaksanakan satu perintah saja, dia jin itu dikutuk menjadi iblis laknatullah alaih. Kemudian Allah berfirman, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya astakbarta am kunta minal 'alin. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Dijawab oleh iblis, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik daripada dia, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kemudian Allah berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yaumuddin itu kalimatnya mujmal, bersatu gitu. Dan kalau dirinci yang disebut mubayyan itu kalimat ayaumuddin, yaumul ba'ats, yaumul fat, yaumul hisab, yaumul jaza, al-qari'ah, al-waqi'ah, yaumul haq, al-jumu'ah, as-sa'ah, dan lain sebagainya.
Itu semuanya nama-nama hari kiamat. Nah, ini di sini Allah menangguhkan iblis sampai hari pembalasan. Ya tidak salah, karena di dalamnya ada yaumul jaza. Di dalam yaumuddin ada yaumul jaza. Yaumul jaza itu hari pembalasan. Kemudian iblis berkata, ini doanya iblis, Pak. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Qala fa innaka minal munzarin. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Ila yaumil waqtil maklum, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kebangkitan atau hari kiamat. Nah ini Pak, awas, ini misi besar iblis. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kemudian ada illa istisna di sini, ada pengecualian. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, yaitu yang beribadahnya tulus ikhlas, hanya karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keterangan dari Al-Quran terkait dengan kesalahan iblis. Dia menolak untuk sujud dan menyombongkan diri. Bukan hanya itu, dia mempunyai keinginan untuk menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya semuanya. Nah, terkecuali hanya yang beribadahnya dengan tulus ikhlas. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya teringat dengan drama tipu daya COVID-19, Pak. Pada tahun 2012, intelijen negara besar dunia duduk bersama di New York, mengadakan rapat akbar, mengkaji 4 opsi. Yang mereka kaji Amerika, Cina, elit global, dan Islam atau khilafah Islamiyah. Apakah masih mungkin Amerika bisa melanjutkan kekuasaannya yang disebut adidaya itu, yang disebut super power? Ternyata pada saat ini Amerika seperti macan ompong, kekeongan gitu Pak, kumaha. Mau menggigit gak punya taring, mau mencakar kukunya kekeongan, jadi gak punya kekuatan. Jadinya rontok, tidak mungkin bisa melanjutkan kekuasaannya yang disebut super power. Kemudian Cina dengan segala kelebihannya, apa yang tidak bisa dibuat di Cina? Matahari KWI aja bisa dibuat di Cina, karena Allah melebihkan China. Namun sangat fatal kekurangannya. Kemudian elit global, siapa elit global? Elit global itu yang dilebihkan oleh Allah dari seluruh negeri. Ada di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu Zionis Yahudi Bani Israel yang dipimpin oleh Bunyamin Netanyahu. Nah, mereka itulah disebutkan di dalam Al-Quran, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin, yaitu Zionis Yahudi Bani Israel dan sekutunya. Itulah yang disebut elit global. Namun mereka pun rontok, tidak mungkin bisa menguasai dunia, padahal mereka menginginkan menguasai dunia dengan satu pemerintahan yang disebut The New World Order. Dipimpin nanti, sosok yang memimpin adalah Dajjal. Akan tetapi Allah mempunyai makar. Jadi drama tipu daya COVID-19 itu adalah makarnya elit global.
Nah ini udah kolaborasi Pak, nanti iblis dan dajjal kolaborasi untuk menyesatkan seluruh Bani Adam. Awas, hati-hati. Ini yang sangat tidak kita inginkan bersama. Allah mempunyai makar dan Allah sebaik-baik makar. Ada satu sistem yang disebut khilafah Islamiyah. Ini yang dikaji oleh mereka Yahudi Nasrani. Ternyata segala persyaratan ada di Islam, maka Islamlah yang akan berkuasa terhadap dunia. Sebagaimana firman Allah SWT, karena itu sudah menjadi janji Allah. Silahkan dicek di dalam Al-Quran, surah 24 ayat 55. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa aminus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim, dan seterusnya. Jadi Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, bukan beramal salah, beramal soleh, yaitu yang bertakwa, akan dijadikannya berkuasa terhadap dunia sebagaimana orang-orang beriman dulu berkuasa di muka bumi, seperti Salahuddin Al-Ayyubi atau Turki Utsmani, seperti itu. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya tinggal di Cicahem. Sekitar Cicahem semuanya ditutup masjid pada waktu terjadinya drama tipu daya COVID-19. Banyak orang yang pergi atau pulang ke kampungnya sebelum di lockdown. Nah, kemudian saya datang ke sini Pak, berulang kali ingin ikut sholat berjamaah, sholat Jumat di sini. Ternyata di sini juga sama, digembok. Nah, itu saya terbesit di dalam hati saya. Apakah sekarang runtuhnya agama Islam? Pada saat itu saya berpikiran seperti itu. Karena apa? Karena dalam hadis Nabi saya baca, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat itu tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata dari seputar drama tipu daya COVID-19 tersebut menjadi batu ujian terhadap orang-orang yang beriman. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf, dan pasti kami akan uji kalian dengan khawf, ketakutan. Siapa yang tidak takut Covid kemarin Pak? Di 2019 seluruh dunia takut kepada Covid. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju', kelaparan. Usaha nggak bisa, sama-sama di lockdown, apalagi pedagang kecil seperti saya dulu, selalu berpindah-pindah dari sekolah ke sekolah. Sekolahnya ditutup, mau dagang kemana? Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, was samarat, dan kekurangan buah-buahan, wal anfus, dan jiwa. Yang dirasakan sangat kurangnya buah-buahan itu oleh bapak-bapak yang ditinggal wafat oleh istrinya, kekurangan buah-buahan. Akan tetapi di akhir ayat itu Allah berfirman, wa basyiris sabirin, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Apa kabar gembira bagi orang yang sabar? Ternyata
Allah akan mengangkat hambanya yang selalu kita pinta, ihdina siratal mustaqim. Allah akan mengangkat sang khalifah Allah Al-Mahdi, karena di dalam hadis Nabi antara Covid dan Imam Mahdi itu satu hadis Pak. Baginda Rasul mengatakan, Al-Mahdi minni ajlal jabhati aqnal anfi yamlaul arda qistan wa adlan kama muliat jauron wa dhulman. Kata baginda Rasul, Al-Mahdi itu yang selalu dipinta oleh umat baginda Nabi Muhammad dan baginda Nabi Muhammad, keningnya lebar. Maksudnya keningnya lebar itu seperti Nabi Adam, Pak. Karena Allah ajarkan ilmu kepadanya. Jadi keningnya lebar itu baginda Rasul tunjuk kening, bukan halaman kening dari kiri ke kanan yang lebar, tapi isi kening itu otak. Isi otak itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan yang lebar, yang luas. Kemudian hidungnya mancung. Hidung mancung itu bukan seperti Pinocchio, akan tetapi karena puji hadis ala hadis, seluruh manusia yang beriman dan bertakwa memuji kepada sang khalifah Allah Al-Mahdi. Jadi hidung pesek pun pasti terasa mancung gitu. Yamlaul arda qistan wa adlan kama muliat zauran wa dhulman. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kezaliman. Zauran wa dhulman. Itu meratanya kezaliman di muka bumi. Sebagaimana Covid di seluruh dunia ada. Nah, gitulah. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Nah, ini ternyata ada kaitannya dengan hadis Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim diterangkan bahwa malaikat Jibril menyamar mendatangi Nabi, lalu bertanya. Di ujung pertanyaannya beliau mengatakan, akhbirni an amaratiha, wahai Muhammad, terangkan kepadaku tanda-tanda kiamat, atau tanda-tanda kebangkitan umat, atau tanda-tanda kejayaan Islam, atau tanda-tanda kemenangan agama Islam. Baginda Rasulullah demi Allah menjawabnya dua. Ini yang menjadi patokan untuk kita semua. Tanda kiamat yang dipertanyakan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Antalidal amatu rabbataha. Budak wanita melahirkan tuan. Ini sungguh sangat mengejutkan kalau kita ungkap. Ternyata Bapak Ibu jemaah sekalian, yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW, apabila seorang perempuan melahirkan bocah angon atau satrio piningit atau ratu adil yang bakal dibaiat sebagai sang khalifah Allah Al-Mahdi dan yang akan diangkat sebagai ajajil. Apa itu ajajil? Ajajil itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'izzu man tasha. Nanti Imam Mahdi mengatakan demikian seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Yasin. Qala fa bi izzatika, maaf, bukan, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan sebab apa Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Itu ayatnya yang selaras. Lantas kemudian baginda Rasul mengatakan, wa antaral khubatal quratal alata ri'a asyaiyata tawaluna bil bunyan. Dan apabila si bocah angon atau satrio piningit atau ratu adil yang bakal dibaiat sebagai Imam Mahdi dan yang akan diangkat sebagai ajajil berkuasa di muka bumi ini, apa yang terjadi? Wa antaral khubatal quratal alata ri'a asyaiyata tawaluna bil bunyan. Dan apabila kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang dada, penggebalang kambing, miskin papa, tiba-tiba saling berlomba meninggikan bangunan megah mencakar langit. Allahu Akbar walillahil. Nah, ini kalau ayatnya itu Quran surat Al-Qari'ah ayat 5. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nanti Imam Mahdi, di zaman Imam Mahdi nanti di fase kelima yang disebut khilafah ala minhajin nubuwah,
Imam Mahdi akan mengadakan proyek besar-besaran, meratakan gunung, mengambil material dari gunung untuk dipakai membangun oleh orang-orang miskin. Ini proyek besar-besaran disebutkan di dalam Al-Quran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Bukan baladuk tepara rukuh. Contoh sekarang, banyak proyek di Cina itu gunung-gunung, bukit-bukit diratakan. Silahkan cek faktanya. Nah nanti justru di Indonesia akan besar-besaran. Ini bulu yang dihambur-hamburkan, itu material gunung akan dikeruk, dibawa seperti di kampung saya ada satu gunung yang namanya Gunung Galunggung. Setelah meledak dulu, meletus, itu materialnya seperti pasir, koral, batu, bebatuan. Ada yang diangkut dibawa ke Jakarta, ke Tangerang, ke Bekasi, ke Pangandaran, ke Bandung. Belum habis-habis. Allahu Akbar, walillahil. Itulah yang disebut watakunul jibalu kal ihnil manfush. Nanti gunung diambil materialnya, dipakai membangun oleh orang-orang miskin yang disebut wa antarul hubatal uratal ala tariha asyai yatatawaluna bil bunyan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena waktunya sudah hampir habis, saya cukupkan sekian. Semoga ada banyak manfaatnya, khususnya bagi Al-Fakir, umumnya bagi kita semuanya. Namun sebelum kita tutup, mari kita membaca tasbih kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih atas kebersamaan dan segala perhatiannya. Mohon maaf dari semua kesalahan, kekurangan dan kehilafan Al-Fakir. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wallahu al muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.